Saudaraku sekalian, ada satu hal yang penting untuk disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Di dalam kitab Ibrani ada 2 ayat yang bunyinya mirip. Yang pertama di Ibrani 3 ayat 15 dan yang kedua di Ibrani 4 ayat yang ke-7, saudaraku. Ya, bunyinya demikian, saudaraku. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini Ibrani 3 ayat 15, Ibrani yang keempat ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Allah setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku sekalian, Tuhan memiliki jadwal yang diberikan kepada masing-masing kita. Jadwal atau waktu berbicara. Jika kau mendengar suara Tuhan hari ini, kalimat itu jelas menunjukkan bahwa ada satu waktu Tuhan berbicara. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki kita menghormati Dia. Kalau saudara orang tua, saudara bisa merasakan bagaimana marah, kesal, sakit hati, sedih. Kalau kita menasehati anak-anak, tetapi anak-anak tidak mau mengerti. Demikian pula Tuhan, ketika Tuhan menjadwalkan satu waktu berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki agar kita menghargai Tuhan dengan mendengarkan suaranya. Kalau dikatakan Tuhan memiliki waktu dan di situ diwakili dengan kalimat hari ini, itu berarti bisa tidak ada waktu lain Tuhan berbicara. Dan ini sebenarnya satu hal yang mengerikan, saudara. Fakta bahwa seseorang kehilangan kesempatan memperoleh berkat itu sebuah hal yang pasti bisa terjadi. Hilangnya kesempatan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Di dalam Alkitab kita menemukan Esau yang kehilangan kesempatan. Walaupun dengan meneteskan air mata dengan teriak dan ratap tangis. Firman Tuhan juga mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, selagi hari siang. Saudara, Tuhan pasti melawat setiap kita. Setiap kita memiliki anugerah lawatan Tuhan. Dan kalau Tuhan melawat kita, hendaknya kita mengerti, kita tahu, dan kita menerima lawatan Tuhan tersebut. Jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Dan akhirnya mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara,
Saya juga kemukakan ini di pertemuan pada hari Minggu, saudaraku. Bahwa kegagalan umat pilihan sampai ke tanah Kanaan itu sebuah fakta, bisa terjadi. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir agar mereka sampai tanah Kanaan. Tetapi faktanya sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Apakah karena ketidakberdayaan Allah menuntun mereka? Bukankah dengan mudah Tuhan mengobrak-abrik Mesir dan dalam sekejap mereka bisa keluar dengan bebas? Bukankah Tuhan bisa membelah laut Kolsom, laut Tiberau? Apa sulitnya Tuhan membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Tidak sulit, saudaraku. Tetapi yang Tuhan perkarakan itu karakter, watak, manusia, batiniah, kehidupan rohani dari bangsa itu. Bagi Tuhan tidak sulit memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir dengan bervariasi tulah. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membelah Kolsom. Tidak sulit bagi Tuhan merobohkan tembok Yeriko dan mengeringkan sungai Yordan. Tetapi sulit bagi Tuhan untuk secara ajaib merubah watak karakter bangsa itu. Karena itu tidak di dalam kodratnya. Untuk merubah watak dan karakter bangsa itu, saudara, membutuhkan respon dari bangsa itu. Firman Tuhan mengatakan agar bangsa itu nanti tidak menyesal ketika sampai tanah Kanaan dan ternyata yang dihadapi itu adalah bangsa yang kuat. Maka Tuhan membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 hari. 40 tahun maksud saya. 40 tahun. Walaupun sebenarnya mereka itu bisa menjangkau Mesir. Maksud saya menjangkau Kanaan dari Mesir sekitar beberapa minggu, saudara. Kalau jalan terus beberapa minggu mereka sampai. Tapi Tuhan membuat mereka 40 tahun. Bisa saja 40 hari. Tapi Tuhan membuat mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sebab Tuhan mau merubah karakter watak mereka. Dari bangsa budak bisa menjadi bangsa yang berdaulat. Mewarisi negeri Kanaan yang permai yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham. Tetapi sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka mengeraskan hati. Dan akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, tidak sampai tanah Kanaan. 1 Korintus pasal 10 ayat 5-6 mengatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Artinya saudara, jangan seperti bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran. Akhirnya Tuhan memutuskan tidak masuk tanah Kanaan. Demikian pula dengan kehidupan orang Kristen. Yang akhirnya bisa tidak sampai tanah Kanaan. Sebab ketika Tuhan berbicara pada waktu-waktu tertentu sesuai jadwal Tuhan, tidak mendengar tapi mengeraskan hati, saudara. Jangan seperti bangsa Israel yang ditelan padang gurun dan tidak pernah sampai tanah Kanaan. Demikian pula jangan sampai kita ditelan dunia ini dan tidak pernah sampai langit baru, bumi baru. Saudara, ini bukan hal yang bisa kita anggap sepele atau remeh.
Ini bukan satu hal yang bisa kita anggap sepele atau remeh. Ini hal yang sangat penting, sangat prinsip. Dari hari-hari ini, saudaraku, saya sudah bicara terus mengenai kita harus berubah. Bahwa kita ada dalam perjalanan harus terus bergerak, moving. Kalau bangsa Israel bergerak dari Mesir ke Kanaan, mereka harus melewati jarak, distance. Jarak secara fisik. Tetapi kalau perjalanan kita menuju langit baru, bumi baru, itu perubahan, saudara. Perubahan. Saya ulangi, kalau bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, mereka menempuh jarak. Tetapi kalau kita menempuh perubahan karakter, perubahan watak. Kalau orang-orang Israel dari bangsa budak bisa menjadi bangsa yang berdaulat, saudaraku. Bisa dipercayai mewarisi tanah Kanaan yang permai. Kalau kita dari manusia berdosa, manusia yang meleset, atau mungkin manusia yang baik tapi masih meleset, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Agar kita bisa mewarisi kerajaan kekal Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu harus ada perubahan. Dan untuk ada perubahan harus ada nasihat. Ada suara Tuhan, baik suara melalui firman, melalui khotbah, melalui suara hati kita Tuhan bicara, dan melalui kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa hidup yang berlangsung dalam hidup kita. Saudara, mestinya Tuhan tidak perlu memukul kita kalau kita mendengar suaranya dan kita merespon dengan baik. Bahkan mungkin tidak perlu atau tidak harus mendengar khotbah. Tuhan sudah bicara kepada kita masing-masing. Dan kalau kita mendengar khotbah dan khotbah yang kita dengar seperti suara di dalam hati kita, saudaraku, itu merupakan konfirmasi. Dan saya kira banyak saudara-saudara yang berkata dalam hati. Ketika mendengar khotbah dia berkata dalam hati, ini kok cocok ya, kok sama dengan yang aku tahu. Kok ini cocok ya, sama dengan pengalaman hidup yang kujalani. Benar saudara, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Setiap hari, selama masih disebut hari ini, artinya selama masih ada waktu, Tuhan pasti berbicara. Kita harus mendengar suaranya dan menurut. Kalau kita menutup pintu hati kita, pintu nurani kita, saudara. Tuhan bicara lewat pengkhotbah. Tuhan bicara lewat pembicara di mimbar. Kalau kita masih tidak mau tahu, Tuhan bicara lewat keadaan. Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa hidup. Tetapi kalau masih tidak tahu, tidak usah sampai langit baru, bumi baru. Tidak sampai Kanaan surgawi. Saudara, saya mengajak saudara untuk memikirkan ini dengan serius. Kalau dulu tokoh-tokoh iman seperti Abraham, ya tentu Ishak, Yakub, Musa, Daniel, bisa berdialog dengan Tuhan. Padahal mereka hidup di zaman perjanjian lama. Tokoh-tokoh iman perjanjian lama memiliki pergaulan dengan Allah. Allah begitu real di dalam hidup mereka. Allah begitu nyata dalam hidup mereka. Tetapi kita yang hidup di zaman perjanjian baru,
Di mana Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Di mana sering kita berkata, Ia ada di dalam diri kita. Kenapa kita seperti tidak pernah mendengar Tuhan berbicara? Mengapa kita seperti tidak pernah berdialog dengan Dia? Sehingga banyak suara-suara Tuhan yang berlalu, yang lost, kita kehilangan. Nah saudaraku, tema puasa kita pada hari-hari ini adalah perubahan. Dan saya sudah kemukakan itu berulang-ulang. Perubahan dalam segala aspek juga termasuk dalam hal ini. Saya memperkarakan mengapa tokoh-tokoh iman perjanjian lama mereka bisa begitu akrab dengan Tuhan. Mereka bisa mendengar suara Tuhan, mereka bisa berdialog. Tapi mengapa umat perjanjian baru yang memiliki Roh Kudus, yang mestinya bisa berdialog lebih dari umat perjanjian lama, tapi tidak berdialog? Kalau mendengar pendeta berkhotbah bahwa dia mendengar suara Tuhan, itu dianggap luar biasa. Padahal itu standar normal orang percaya. Saya memperkarakan hal itu, saudara. Apalagi saya sebagai pelayan Tuhan yang harus berdiri di mimbar dan berbicara. Itu berarti harus menjadi juru bicara Tuhan. Mengapa Tuhan? Salah satu jawaban yang Tuhan berikan dan ini menjadi berkat di dalam hidup saya. Walaupun saya belum stabil bisa mengenakannya, tapi saya mengerti. Mengapa kita tidak bisa berdialog dengan Tuhan, tidak bisa mendengar suaranya? Karena banyak suara yang kita tangkap. Begitu gaduh pikiran kita. Begitu gaduh jiwa kita. Sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan jika kau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Boro-boro saudaraku. Bisa tahu kehendaknya, mendengar pun sama sekali tidak. Jika hal ini berlangsung terus kita akan ditelan dunia. Banyak orang Kristen akan ditelan dunia. Saya mulai belajar dan saya mengajak saudara belajar. Jangan membuka hatimu untuk banyak suara. Dari dulu saya berdoa, Tuhan buat aku peka mendengar suaramu. Seperti pujian tadi itu sudah saya karang, saya kira lebih 20 tahun. Lagu ini saya karang lama sekali saudaraku. Mungkin ya sejak GBI di Perdatam tahun 1987, 88, tahun 1990. Berikan aku hati peka. Saya ingat ini juga album pertama saya dulu. Ada lagu ini. Saudaraku. Berikan aku hati peka tapi tidak pernah peka. Mengapa Tuhan? Karena banyak suara yang kau dengar. Sehingga pikiranmu jadi keruh, jadi gaduh. Dan satu lagi yang tragis, jadi najis. Karena apa yang tidak perlu kamu dengar, kamu dengar. Apa yang tidak perlu kamu lihat, kamu lihat. Apa yang tidak perlu kamu baca, kamu baca. Sehingga pikiran kita seperti tempat benang ruwet, saudara. Kacau. Saya mulai mengerti apa artinya input yang mendistrak.
Kalau saya nonton sesuatu di TV, entah berita, entah apa yang tidak perlu saya dengar, itu mendistrak. Aduh, merusak. Tapi kalau saya lihat pemandangan alam, saya lihat cerdas dan cerdiknya hewan ciptaan Allah, saya kagum. Jadi kalau saya berkesempatan melihat televisi yang saya lihat itu, pemandangan alam, lalu fenomena binatang, lalu saya sering berbisik kepada istri saya, tidak mungkin Allah tidak ada. Binatang bisa secerdas ini. Binatang yang matanya tidak bisa melihat, tapi punya telinga seperti punya mata yang bisa menangkap resonansi, gelombang. Sehingga waktu dia jalan ada benda di depannya dia bisa menghindar. Telinga. Waduh, bagaimana bisa terjadi hal itu kalau bukan satu pribadi cerdas yang menciptakannya. Dan banyak lagi saudaraku. Saya kagum. Itu membuat saya tidak terdistrak. Kalau saya melihat macam-macam di gadget, terdistrak. Tapi kalau saya melihat apa yang patut, saya mendengarkan ayat Alkitab atau khutbah-khutbah yang baik. Atau hal-hal yang baik banyak. Tidak membuat keruh. Dunia penuh dengan input masukan. Yang itu membuat kita memiliki pikiran jadi keruh. Menjadi rusak, saudaraku. Saya bertekad, walaupun saya belum sempurna, tadi saya katakan masih belum stabil, saya bertekad. Tidak menginput sesuatu di pikiranku yang tidak perlu. Percakapan yang tidak perlu. Kadang-kadang gadget kita ini penuh dengan masukan-masukan juga yang tidak perlu. Malas membalas. Apaan sih ini? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jika kamu mendengar suaranya. Kalau sampai tidak mendengar suaranya, bayangkan betapa rusaknya itu. Ayo, kita bukan hanya puasa tidak makan. Kita juga puasa bicara, kalau tidak perlu tidak usah bicara. Lalu kita juga puasa dari masukan-masukan di gadget kita, di medsos kita. Puasa agar pikiran kita bersih, saudaraku. Ayo kita berubah, saudaraku. Ayo kita berubah. Oleh sebab itu besok pagi kita bangun pagi, kita berdoa jam 5. Jangan terlambat. Biasakan sebelum jam 5 Anda bangun, jam 5 tepat saudara sudah ada. Ya, jangan terlambat. Saya suka perhatikan ini lambat orang-orang ini. Apalagi kalau sudah mau firman Tuhan baru tetet banyak. Apaan sih? Kenapa tidak menghormati Tuhan ya? Ayo kita bangun sebelum jam 5 saudaraku. Ya besok pagi jam 5 kita berdoa 5 pagi. Lalu hari Rabunya 6:30. Seperti biasa hari Kamis jam 5 pagi. Terus Batak Bermazmur sedianya ditiadakan tanggal 17 Februari. Ditiadakan saudaraku ya. Digantikan doa puasa lewat Zoom dan YouTube Truth ID, saudara, ya. Doa puasa melalui Zoom dan Truth ID, ya. Jadi Batak Bermazmur ditiadakan, digantikan doa puasa melalui Zoom dan Truth ID.
Dan jangan lupa saudara, hari Minggu jam 11 nanti ada perjamuan kudus ya. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat-hikmat kepada kita, supaya kita makin hari makin diubahkan Tuhan. Ya. Makin hari kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri saudaraku. Bapa, dari ketinggian tatamu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi. Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu, Bapa. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Saudara, angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan masalahmu, pergumulanmu, kebutuhanmu. Katakan. Apa yang saudara merasa penting untuk disampaikan, saya akan mendukung dalam doa. Katakan, saudara katakan. Bapa, Engkau mendengar persoalan hidup mereka. Biar mereka melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau nyata. Sungguh Engkau Allah yang hidup, nyata, maha hadir. Engkau mendengar doa mereka, Engkau mendengar seruan mereka. Dan aku membawa doa mereka di hadapan-Mu. Dan mohon pertolongan Bapa Elohim Yahweh, Bapa Yahweh untuk menolong mereka. Dan tangan mereka terangkat dan aku mohon berkat-Mu dicurahkan. Segala berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Oleh nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian, menyertai saudara sekalian, dan sesungguhnya doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.